Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur ketika Ia memberikan kita kesempatan untuk sekali lagi datang merenungkan kebenaran firman-Nya. Oleh karena itu, marilah kita meminta pertolongan di dalam doa. Sekiranya Ia berkenan menolong dan memberikan kita pengharapan yang sejati untuk kita terus memandang kepada Dia dalam setiap musim kehidupan kita. Bapa di dalam surga, berilah kami hati yang mau sungguh-sungguh taat kepada Engkau dan pikiran yang mau tunduk kepada kebenaran-Mu, sehingga semakin hari semakin kami mengenal Engkau, takut kepada Engkau, berharap kepada Engkau, mengasihi Engkau, dan mengasihi saudara-saudara kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur pasal 33 ayat ke-18 dan 19. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Saudara yang terkasih, ketika kita membaca perikop ini, maka kita melihat bahwa puji-pujian kepada Allah Israel diberikan karena mereka sadar bahwa hanya Tuhanlah harapan mereka satu-satunya. Sehingga ketika kita juga membaca di ayat sebelumnya, dikatakan bahwa kuda itu memang besar, kuda itu memang tangkas, kuat, tetapi berharap kepada kuda adalah sia-sia. Kuda ini melambangkan kekuasaan dunia ini. Kuda ini melambangkan kekuatan dunia ini. Sekalipun kekuatan dalam dunia terlihat sangat besar, tetapi ketika kita berharap kepada kekuatan dunia, maka kita akan berujung kepada sebuah kesia-siaan. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa puji-pujian ini diberikan kepada Allah. Karena mereka sadar betul bahwa hanya kepada Allah lah sendiri yang mereka patut untuk berharap. Mata orang percaya harus memandang kepada Tuhan, sebab mata Tuhan juga tertuju kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara yang terkasih, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, mata Tuhan telah memandang kita. Mata Tuhan telah mengamati kita. Oleh karena itu kita harus semakin memeriksa diri kita, semakin berhati-hati dalam bertindak. Dan yang pasti kita harus semakin berharap kepada Dia. Karena Allah begitu peduli kepada umat-Nya, maka kita harus percaya janji ini bahwa kita tidak boleh melepaskan genggaman kita daripada tangan Tuhan. Saudara yang terkasih, orang yang takut kepada Tuhan adalah orang-orang yang berharap kepadanya. Oleh karena itu, apa yang kita harapkan dari firman Tuhan yang kita baca baru saja ialah kita mengharapkan kasih setia-Nya. Kita mengharapkan kasih setia bukan saja memenuhi keinginan kita, bukan hanya memenuhi kebutuhan kita, bukan hanya memenuhi hal-hal jasmania saja, tetapi kita berharap kepada kasih setia-Nya, di mana kita dalam jiwa kita yang adalah jiwa yang penuh dengan dosa, kecemaran, kebobrokan, sangat tidak mungkin kita datang kepada Allah jikalau kita tidak berharap kepada kasih setia-Nya yang membersihkan jiwa kita. Oleh karena itu, kasih setia Allah sendirilah yang memindahkan jiwa kita dari maut kepada hidup itu. Saudara yang terkasih, Ia juga yang memelihara kita, bukan saja hal-hal yang kita butuhkan sehari-hari, tetapi memelihara pertumbuhan iman kita untuk kita semakin hari semakin seperti Tuhan, seperti Yesus, yang dimana kita diminta untuk menjadi demikian. Saudara yang terkasih, jiwa kita sedang kelaparan, jiwa kita sedang menangis, maka berharaplah kepada kasih setia Tuhan. Karena hanya karena kasih setia Tuhanlah jiwa kita bisa dipuaskan. Yesus datang untuk menggenapkan apa yang menjadi bukti kasih setia Allah. Ia datang untuk memberikan janji itu
di mana setiap orang yang berharap dan percaya kepada Allah kini diberikan hidup yang kekal. Jiwa yang haus dan lapar telah dipuaskan oleh Tuhan dengan kasih-Nya. Saudara yang terkasih, saat ini berpeganglah kepada Tuhan, peganglah setiap janji-Nya, berharaplah kepada Dia, karena janji Tuhanlah janji yang sejati. Kita tidak boleh berharap kepada semua kekuatan dunia ini yang berujung kepada sia-sia. Kiranya Tuhan yang terus menguatkan kita untuk terus bersama dengan Dia menjalani keseharian kita untuk memegang tangannya dan tidak melepaskannya. Amin. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau berkenan memberikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk melakukan kebenaran-Mu. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.